Hari ini gue mau bicara soal YouTube dan sosial media. Ceritanya begini, gue punya teman di advertising. Terus dia punya program dengan sebuah brand. Dan brand itu mau mengambil atau mau mengendorse salah satu influencer. Kemudian si brand ini menugaskan si influencer ini untuk membuat video 1 bulan sekali di Instagram selama 12 bulan. Jadi otomatis pekerjaannya dia ya 1 hari, 3 hari lah mengedit atau apa segala macam. Dan dia dibayar oleh brand itu senilai kurang lebih 450 juta. Untuk usia 20-an, itu menurut gua amazing. Karena gua pribadi, bahkan semua teman gua satu angkatan nih gitu. Waktu gua kuliah dulu, gua rasa tidak ada yang punya 400 juta dari usaha sendiri. Nah, baru era-era sekarang ini, ada orang-orang yang berpotensi menghasilkan segitu dari kegiatan sosial media. Jadi wajar juga kalau beberapa tahun lalu ada anak-anak kecil yang kalau ditanya pengen jadi apa, gue pengen jadi YouTuber. Atau mungkin sekarang udah berkembang lagi, gue pengen jadi TikToker, gue pengen jadi selebgram, dan lain-lain. Mungkin itu yang bakal kita bahas, tapi seperti biasa, ini bukan motivasi atau bukan tips-tips mengenai cara sukses. Karena ini hanya sebuah diskusi, karena gue bukan motivator, apalagi provokator. Anjing. Nah. Masalahnya gini, sosial media itu sekarang bukan punya anak muda aja. Bukan punya anak yang usianya 20-an atau 17-an gitu. Sosial media adalah punyanya hampir semua orang dan bahkan hampir semua lini usaha. Walaupun memang kita harus akuin ada batasan dari masing-masing usia. Contohnya, usia 40-an atau usia 30-40-an pasti tidak bisa mengerjakan apa yang usia 20-an kerjain. Bahasanya mungkin tidak letterlek, tidak bisa, tapi jauh lebih sulit untuk bisa diterima. Contohnya gini, joget-joget TikTok gitu. Gue rasa sih umur 30-40 akan sulit untuk mengerjakan hal itu karena mereka bukan lagi pada di usia yang orang masih bisa menganggap itu wajar dilakukan oleh hal mereka. Tapi yang umur 30-40 tahun, kalau mereka mau bersosial media harus ada quote-unquote value lain yang bisa ditambahkan dalam konten tersebut. Ya boleh dibilang wisdom yang bisa dibagikan gitu. Ya karena hidup mereka sudah berjalan dengan banyak. Tapi umur belasan sampai 20-an mereka punya kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai macam hal, berbagai macam jenis konten. Seolah range-nya lebih besar. Tapi ya kalau gue bilang sih sesimpel itu privilege-nya mereka karena mereka hadir, mereka berada di usia produktif di mana media sosial juga cukup booming. Tapi dengan kenyataan bahwa ini bisa dikerjakan oleh umur 20, 30, 40 tahun bahkan sampai ke atasnya, bukan berarti bahwa sosial media itu juga pekerjaan yang mudah. Menjadi bernilai, menghasilkan atau bahkan sukses di media sosial itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Hanya begitu juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Lo mau menjadi arsitek yang sukses, sulit. Lo mau menjadi dokter yang sukses, sulit. Lo mau jadi pengacara yang sukses, sulit. Mau apa lagi? Semua pekerjaan untuk menjadi yang terbaik, bisa sukses secara finansial, terjamin secara finansial, sulit. Semuanya sulit. Begitupun sosial media. Walaupun seolah-olah terkesan gampang, tapi gua rasa itu adilnya ya. Nah sekarang kita kalau misalnya mau ngelihatnya dari endingnya, mungkin agak sedikit berbeda. Kayak misalnya seperti ini. Pengacara yang sukses pasti punya uangnya lebih banyak daripada arsitek yang sukses. Begitupun bisnismen mungkin yang sukses pasti uangnya lebih banyak dari pengacara, dari arsitek. Begitupun YouTuber gitu. YouTuber bisa jadi dia punya penghasilan yang jauh lebih banyak daripada seorang akuntan yang sukses. Mungkin gitu. Nah, bisa kita lihat sebenarnya dan bisa kita jadi refleksi terhadap diri kita masing-masing. Kalau lu mau melihat dari sisi penghasilan, begitulah caranya.
Lo melihat nih, endingnya mana? Gue mau jadi apa, endingnya di mana? Mau jadi apa, nanti dapatnya berapa? Kalau poin utamanya adalah uang atau penghasilan yang kita dapat. Tapi kalau misalnya bicaranya adalah kesenangan pribadi, enjoyment kita mengerjakannya, berkarya, sudah pasti itu punya kriteria sendiri. Sehingga hal itu yang membuat berapapun dapatnya, jadi nggak ada masalah. Yang penting apapun yang kita kerjakan itu pada akhirnya bisa menghidupi kita secara layak. Poinnya di situ sebenarnya. Bukan kayak mau banyak-banyakan miliar triliunan uang gitu, tapi lebih ke gue bisa sangat-sangat cukup dari pekerjaan yang gue lakukan atau yang gue cintai. Balik kita ngebahas tentang YouTube. Sekarang kan gini, makin kesini makin banyak batasan-batasannya. Awal-awal YouTube tuh nggak ada istilah monetize. Terus kemudian muncul istilah monetize, tapi belum ada syaratnya tuh. Kemudian muncul syarat 4.000 views. Muncul syarat 4.000 views minimal dan 1.000 subscriber. Sekarang makin kesini persyaratannya seolah-olah makin berat. Wajar karena semakin banyak pelakunya. Yang namanya AdSense mungkin tidak berjalan sebanding dengan banyaknya YouTuber yang muncul gitu. Selalu ada penyesuaian dari YouTube. Nah, sebenarnya constraint itu tidak ada masalah. Harusnya. Kalau kita udah bisa nerimanya dengan baik, nggak akan menjadi halangan. Kecuali kalau sudah mulai tidak masuk akal. Kesuksesan di sosial media, selama sosial medianya tidak bangkrut, kita masih aman. Yang sering bikin kita tambah pusing dalam ber-YouTube atau bersosial media adalah terlalu banyak teori. Terlalu banyak orang-orang yang berpendapat bagaimana caranya sukses, tips-tips sukses dan segala macam dengan berbagai macam versi yang menurut gue nggak semuanya benar. Semua orang bilang pakai SEO, yang kita nggak tahu adalah kadang-kadang mereka di-endorse sama si SEO itu gitu. Akhirnya kan nggak valid apa yang dia omongin, sebenarnya kan kayak gitu. Tapi pun itu bisa membantu, bisa aja in a certain case, karena kita nggak ada yang tahu benar-benar bagaimana algoritma itu bekerja gitu. Yang tahu tuh hanya YouTube. Kenapa? Kalau misalnya kita tahu pattern tertentu, algoritma itu sama YouTube bisa dengan mudah dirubah. Yang dulu katanya penting subscriber, sekarang yang penting views. Itu aja udah mereka dengan berubah dengan sesimpel itu gitu. Ya, harusnya kita bisa menganggap itu sebagai challenge, sebagai tantangan. Buat yang udah sukses mungkin mereka nggak ada masalah dengan perubahan itu, ya santai-santai aja gitu. Kecuali kalau akhirnya YouTube motong 70% dari penghasilan lu gitu. Kita cuma sisa 30-20%, ya pasti ngamuk lah semuanya. Jadi kita reduksi dulu hal-hal yang membingungkan kita dalam mengerjakan sosial media atau dalam mengerjakan YouTube. Teori-teori orang ya silakan didengerin, cuman maksud gue sama seperti konten gue tentang informasi. Kalau silakan kalian lihat, bersikap skeptis dulu aja, karena nggak semuanya itu benar. Dan mungkin orang-orang yang ngasih tips-tips tentang YouTube itu juga mereka nggak pernah mengklaim 100% mereka benar. Kalau ada yang mengklaim, ini cara yang paling benar, cara gue yang paling benar, jangan diikutin, karena berarti dia nggak ngebuka kemungkinan lain. Jadi, tapi ya disclaimer dulu ya, gue sendiri atau kita yang ada di sini, tim ini yang mengerjakan ini juga tidak pernah mengklaim bahwa apa yang kita omongin itu benar. Cuman ini adalah hasil analisa kita yang bisa dipakai menjadi bahan diskusi atau menjadi titik berangkat buat kalian pada saat melihat konten-konten yang sifatnya edukatif mengenai sosial media. Tidak semuanya salah juga. Selalu ada yang nilai positif yang bisa kita ambil, ada juga yang bisa kita buang. Yang mana hal itu adalah sejatinya standarnya kehidupan manusia di dunia kan. Ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Gue sih mau menambahkan juga seperti ini. Sosial media cukup menjadi fokus perhatian dari semua lini bisnis. Lo mau bisnis apa aja, pasti ada pertimbangan bagaimana memasarkan di sosial media. Itu yang juga harusnya menjadi perhatian buat orang-orang yang sudah tidak lagi muda. Mereka orang-orang tua yang mempunyai usaha tertentu. Mereka harus melihat sosial media juga sebagai potensi. Ya udah jelas, dulu usaha bikin iklan begitu mahal di TV, sekarang bisa mungkin lebih murah di sosial media dengan hasil yang atau jangkauan reach yang lebih luas. Hal-hal itu membuat kita baik yang muda, umur 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun, bahkan 60-an tahun akhirnya harus banyak yang kita pelajari.
saingan kita bukan lagi seangkatan kita, tapi saingan kita udah atas bawah gitu. Karena bicaranya bukan sekedar kualitas saja gitu. Kualitas anggaplah kita pede, kita bagus gitu. Tapi kalau misalnya tampilan di awal lebih bagus, mereka pasti yang dapat duluan daripada kita gitu. Sama kayak kita ngeliat cewek lah. Cantik bukan yang utama, tapi cantik itu yang pertama. Makanya penampilan itu penting. Nah, sosial media juga bisa dibilang seperti itu. Bagaimana kita mengemas tampilan utama kita, usaha kita. Mau kalian profesor, mau Anda itu udah dosen yang udah umur 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan kalian yang udah punya bisnis besar dan merasa terlalu tua untuk ikut sosial media atau memperhatikan sosial media, ya itu sebaiknya jangan terlalu dipertahankan, tapi kita adjusting lah dengan zaman. Gua nggak tahu ini bakal ngebantu lo atau enggak. Cuman mungkin temukan kenikmatan dulu mungkin, kesenangan dalam mengerjakannya dulu mungkin, dan bersiap mengembrace kemungkinan apapun yang terjadi, termasuk kalau YouTube down atau semua platform sosial media down. Yang pasti progres itu akan mengantarkan kita kepada sesuatu, dan semoga itu indah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Secara garis besar, apa yang gue sampaikan juga berlaku buat usaha lain. Termasuk usaha gue jelas, karena gue juga bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Ini juga pada saat kalian nonton ini juga mungkin masih 0 subscribernya. Tapi ya, kita lihat aja, kita akan sampai di mana. Kurang lebih seperti itu. Jadi, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye! Hacking.